Hari ini kita akan kembali belajar bagaimana Perjanjian Lama bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara dengan kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua memiliki perbedaan waktu yang lama. Oleh karena ayat 1 menunjukkan kepada perjanjian lama dan ayat yang kedua menjelaskan perjanjian baru. Hari ini kita akan belajar khususnya di dalam ayat yang pertama. Di ayat ini ada kalimat pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Apa arti dari berbagai cara di dalam ayat ini? Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara Perjanjian Lama bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 cara Alkitab Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Yang pertama, Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus yang pertama melalui tokoh di dalam Alkitab. Nah, mari kita membaca Roma pasal 5 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kita perlu memperhatikan ayat 14 bagian B. Dari ayat ini mengatakan bahwa Adam adalah gambaran Dia yang akan datang. Kata Dia di dalam ayat ini itu menunjukkan Yesus Kristus. Oleh karena kata Dia di dalam ayat 14 bagian B tertulis dengan huruf besar. Mengapa Adam bisa menjadi gambaran dari Yesus yang akan datang? Oleh karena melalui satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia. Adam diciptakan tidak berdosa. Tetapi pada waktu ia melanggar perintah Tuhan Allah, ia menjadi orang yang berdosa. Dan semua keturunannya menjadi orang berdosa, termasuk kita sampai saat ini. Tetapi Tuhan mengirim Adam yang terakhir, sama dengan Adam yang pertama yang tidak memiliki dosa. Tetapi yang menjadi perbedaan antara Adam yang pertama dan Adam yang terakhir ialah Yesus benar, Ia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, sehingga Ia mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita. Sehingga melalui satu orang, kita semua telah berbuat dosa. Tetapi melalui satu orang juga, kita memperoleh kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan ada masih banyak tokoh di dalam Alkitab yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, misalnya Abraham, Ishak, dan Daud. Tapi hari ini kita khusus belajar tentang Adam. Jadi di dalam Alkitab, melalui tokoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama,
memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Bagaimana Perjanjian Lama bersaksi tentang Tuhan Yesus? Yang kedua, melalui peristiwa atau kejadian. Jadi bagaimana Perjanjian Lama bersaksi tentang Tuhan Yesus? Yang pertama, melalui tokoh di dalam Alkitab. Yang kedua, melalui peristiwa atau kejadian. Ada banyak peristiwa sejarah bangsa Israel di dalam Alkitab. Namun, salah satu peristiwa sejarah bangsa Israel yang paling jelas memberi kesaksian atau gambaran tentang kedatangan Yesus, kita dapat melihat melalui peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Bangsa Israel diperbudak di Mesir sekitar 430 tahun. Tetapi Tuhan mengeluarkan mereka melalui darah anak domba Paskah. Allah menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan mengoleskan darah anak domba di atas ambang pintu mereka. Oleh karena darah anak domba itu menjadi tanda bahwa di dalam rumah orang Israel sudah ada kematian. Siapa yang telah mati di dalam rumah orang Israel? Domba. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah gambaran dari penebusan Yesus Kristus yang mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Kita diperbudak di bawah kuasa dosa, sehingga kita tidak bisa dikeluarkan dengan usaha kita sendiri. Tetapi Allah mengasihi kita, sehingga Allah mengutus Yesus yang menjadi anak domba Paskah untuk mati di atas kayu salib. Sehingga melalui darah Yesus menjadi tanda bahwa kita bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita tidak berhak dihukum lagi oleh karena Yesus telah membebaskan kita. Itu adalah kasih Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama ada masih banyak peristiwa yang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita belajar salah satu peristiwa bangsa Israel yang menjelaskan atau menyaksikan tentang penebusan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus? Melalui gambaran atau lambang. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi telanjang. Sehingga mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Namun setelah mereka sudah memakai daun pohon ara, Allah datang mencari mereka terlebih dahulu. Allah mengatakan, "Adam, di manakah engkau?" Namun mereka mengatakan, "Kami takut karena kami telanjang." Sehingga di ayat 21, Allah membuat pakaian kulit binatang. Sebelum mengambil kulit binatang untuk membuat menjadi pakaian, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menyembelih, membunuh, lalu mengambil kulit binatang untuk membuat pakaian, sehingga dapat dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kata pakaian kulit binatang di sini bukan pakaian biasa, namun ini menjelaskan Yesus Kristus. Oleh karena kita semua telah menjadi orang berdosa, atau dengan kata lain,
telanjang, sehingga kita tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa berusaha dengan usaha mereka sendiri untuk menutupi ketelanjangan mereka. Namun, pada akhirnya mereka mengakui bahwa kami telanjang. Sehingga Allah sendiri yang menyediakan pakaian kebenaran untuk menutupi dosa kita. Sebelum kita memakai pakaian kebenaran, Yesus sama seperti anak domba yang disembelih, berdarah, mati, sehingga memakaikan kita pakaian kebenaran, sehingga kita dapat dibenarkan dan dapat kembali kepada Tuhan Allah. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, sama seperti usaha Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon ara. Namun Allah menyiapkan pakaian kebenaran untuk kita melalui Yesus Kristus. Sehingga pakaian kulit binatang yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu melambangkan dari Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Lambang yang kedua kita dapat melihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan ini menjelaskan, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka mengatakan, "Mengapa Tuhan mengantar kami di padang gurun ini untuk mati di sini? Oleh sebab di sini tidak ada air dan roti." Sehingga Tuhan menyuruh ular tedung untuk memagut mereka, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu kepada Musa dengan mengatakan, "Berdoalah kepada Tuhan karena kami sudah berdosa." Maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dan menaruh pada tiang, sehingga siapa saja yang terpagut oleh ular itu, tetapi jika ia melihat atau memandang kepada ular tedung yang ditaruh di atas tiang, mereka akan hidup. Ular tedung yang diletakkan di atas tiang adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal." Pada waktu di padang gurun, mungkin ada banyak orang yang mati. Oleh karena hal yang diperintahkan Musa sangat mudah, sehingga mereka bisa mencurigai, apakah hanya dengan memandang ular tedung yang ditaruh di atas tiang saya dapat hidup? Ini hal yang sangat mudah, sehingga banyak yang tidak percaya. Begitupun kita saat ini. Ada banyak orang yang mengatakan, apakah hanya dengan percaya Yesus saja dosa saya bisa diampuni? Sehingga banyak orang binasa oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka menganggap bahwa hanya percaya adalah hal yang mudah, sehingga mereka berusaha untuk berbuat baik. Tidak cukup hanya percaya, kita harus berbuat baik untuk dapat diselamatkan. Tetapi kita sudah belajar bahwa keselamatan kita hanya didapat karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha kita atau perbuatan baik kita. Sehingga pakaian kulit binatang, kemudian ular tedung yang ditinggikan di padang gurun, itu melambangkan dari Yesus Kristus yang akan datang. Jadi di dalam perjanjian lama ada masih banyak gambaran yang menyaksikan tentang Yesus Kristus yang akan datang.
Yang terakhir, bagaimana perjanjian lama memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus? Melalui nubuat nabi. Ada banyak kitab nabi di dalam perjanjian lama, namun kitab Yesaya adalah kitab nabi yang paling banyak memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kita dapat melihatnya di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama seperti Yesus waktu datang ke dunia ini, dia diberi nama Immanuel. Yang kedua terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat di dalam kitab Yesaya ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang akan datang. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian lama memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Yaitu kita dapat melihat melalui tokoh di dalam Alkitab, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, melalui gambaran, dan melalui nubuat nabi. Sehingga 66 kitab baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru semuanya memberi kesaksian tentang satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 dijelaskan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah orang yang telah hilang? Alkitab adalah kitab yang berisi tentang rencana keselamatan Tuhan Allah bagi manusia. Atau bagaimana cara Tuhan Allah mencari anak-anaknya yang telah hilang. Dengan cara mengirim Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, sehingga kita bisa dikembalikan kepada Tuhan Allah kembali. Sama seperti orang tua yang kehilangan anak, dia akan terus bekerja untuk mencari tanpa istirahat sampai dia menemukan anaknya yang telah hilang. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan Allah juga terus bekerja untuk mencari anak yang telah hilang melalui Yesus Kristus. Sehingga semua Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, jika dengan pandangan ini kita membaca Alkitab, maka kita akan dengan mudah memahami inti dan isi Alkitab. Sama seperti rel kereta api yang saling terikat satu dengan yang lain, demikian juga Alkitab saling berkaitan satu dengan yang lain. Alkitab tidak memiliki tema yang berbeda, namun hanya satu tema. Sekalipun memiliki 66 kitab, tetapi tidak memiliki 66 tema. Tetapi hanya memiliki satu tema, yaitu tentang penebusan Yesus Kristus. Oleh karena Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru terus menjelaskan satu tokoh Alkitab, yaitu rencana keselamatan Tuhan Allah untuk mengembalikan anak yang hilang melalui Yesus Kristus.